Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Trimedia Kreatif. Kali ini dengan saya Rohman Hidayat, desain grafis Trimedia Kreatif. Oke, kita akan memulai kelas belajar mendesain menggunakan Corel Draw. Untuk materi di video kali ini, kita akan membuat text banner atau roll banner. Di sini saya sudah menyiapkan job design untuk kalian. Di sini kita disuruh membuat text banner untuk media edukasi sekaligus iklan untuk salah satu customer kita, yaitu ada brand madu. Oke, untuk spesifikasinya di sini ukurannya standar text banner dan roll banner. Nah, untuk di Indonesia text banner dan roll banner itu ukuran standar yaitu 60 kali 160 cm. Di sini kita untuk warna dominannya adalah emas atau gold. Desain yang dibuka simple, terus terdapat pesan edukasi. Nanti dalam text bannernya akan ada pesan edukasi untuk yang melihat text bannernya, dan terus tidak terlalu banyak kabar. Oke, customer kita dalam desain text bannernya terdapat banyak gambar. Oke, terus packaging. Di sini kita bisa desain simple tapi terlihat packaging atau sangat menarik di mata konsumen. Di sini ada pesan. Nanti pesan yang kita akan bawakan adalah manfaat madu untuk kehidupan manusia. Oke, seperti pesannya. Dan ini ada deskripsinya atau deskripsi pesannya dari sini. Oke, kalau kita sudah lihat deskripsi kita akan mulai desain. Pertama-tama seperti biasa kita buka Corel. Oke, kita buka import dokumen. Kita dokumen. Oke, dokumen. Oke, setelah masuk, karena di sini bisa langsung buka ukurannya sesuai dengan ukuran text banner maupun roll banner. Nah, di sini untuk standar di Indonesia ukuran text banner adalah 60 kali 160. Nah, ini untuk tips kalian aja ketika kalian desain di Corel Draw agar saat mendesain prosesnya ringan dan mudah, kalian bisa menggunakan skala dalam ukurannya. Ketika ini 60 cm kali 160, kita bisa menggunakan skalanya jadi 6 kali 16. Seperti ini gambarnya jauh lebih kecil dan nanti proses desainnya akan jauh lebih ringan. Oke, kayak gitu sih triknya. Nah, nanti kalian akan tanya, Kak, nanti gimana cara nyetaknya? Kan nanti dicetak dengan ukuran 60 kali 160. Nah, itu mudah banget. Kalian tinggal pas waktu ekspornya kalian pilih ganti ukurannya yaitu 160 kali 60. Oke, untuk lebih detailnya nanti kita akan praktekkan secara langsung agar kalian lebih paham. Oke, ini kita udah berubah ukurannya yaitu 6 kali 16 itu skala. Terus kita buat kotak sesuai dengan ukuran bekerja yang telah kita buat dengan cara klik right angle tool 2 kali. Dia otomatis akan membuat kotak sesuai dengan ukuran. Oke, di sini kita lihat dulu job tag-nya, itu ukurannya sudah selesai. Terus warnanya dominan kok. Terus simple, terdapat pesan edukasi, tidak terlalu banyak gambar dan estetik. Oke, selanjutnya kita import dulu untuk logonya. Kita bisa klik file, terus kita pilih import. Nah, nanti akan keluar jendela seperti ini. Kita cari di foldernya, saya taruh di expander. Oke, kita import di logo ini, kita klik, kita pilih import. Nah, seperti itu, kita tunggu prosesnya. Oke, kalau sudah kita tinggal tarik, pilih tarik.
Nah, ini akan keluar logo dari produk yang akan kita buatkan di sandpapernya. Oke, di sini kan backgroundnya emas, kita akan memakai warna yang dominan adalah warna gold seperti ini yang terdapat pada logo. Kita ungroup dengan cara Ctrl U maupun bisa langsung ke objek, pilih group, pilih ungroup atau Ctrl U. Untuk kalian, kita mulai dari sekarang bisa belajar menggunakan shortcut agar lebih mempercepat dan mempermudah kalian saat desain. Oke, kita ambil dulu logonya, kita terus ini adalah sosial medianya, kita masukkan adalah warna desain. Oke, kita coba lembar kerja ini atau ukuran expander ini kita ubah warnanya sesuai dengan warna emas, sesuai dengan logo tadi. Kita klik color absorb tool, kita klik, terus kita seleksi di bagian warna yang emasnya saja, kita tumpahkan langsung ke lembar kerja. Nah, dia akan membuat warnanya sesuai dengan yang seperti background di logo. Oke, kita hilangkan outline lembar kerjanya yang ada warna hitam seperti ini dengan cara klik kanan di garis merah, klik kanan, dia akan otomatis hilang. Oke, kita sekarang akan mengimport gambar. Sebelumnya saya sudah membuat desain gambarnya melalui Photoshop. Jadi untuk mendesain di CorelDRAW kalian hanya perlu mengimport fotonya sudah saya sediakan di TXT. Dia ada ketika kalian download, di dalamnya ada foto, logo, serta job description. Oke, kita import dulu fotonya, Ctrl I untuk import. Jadi kita mulai dari sekarang, kita menggunakan shortcut agar lebih mudah dan cepat saat proses mendesain. Kita import foto ini, kita klik, terus kita pilih import. Oke, kita tarik, tahan. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah gambar yang saya buat di Photoshop. Nah, untuk nanti tutorial membuat kayak seperti ini nanti saya akan berikan videonya, tapi kita akan fokuskan dulu untuk belajar menggunakan CorelDRAW. Nanti akan ada kelas lagi yaitu belajar menggunakan Photoshop. Nanti kalian di Photoshop akan belajar cara memanipulasi seperti ini, cara membuat agar ada produk di sini, terus ada lubang di sini, dan ada getaran seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat layout untuk expandernya. Kita coba untuk membuat layoutnya, kita buat lingkaran. Oke, ini kan kita ada outline, kita cara memberikan outline nya tinggal klik kanan di warna hitam. Nah, dia otomatis akan membuat outline warna hitam. Kita ubah warnanya jadi putih. Ini kita sejajarkan dengan kotak expandernya dengan cara seleksi dulu objek yang akan disejajarkan. Kita klik di lingkaran, terus tekan tombol shift, terus klik lagi di bagian kotak, terus kalian bisa tekan tombol C, ya otomatis akan berada di tengah. Oke, kita buang outline nya dengan cara klik kanan pada garis merah. Kita masukkan objek lingkaran ini ke dalam kotak ini. Nah, cara masuknya gimana? Kalian bisa langsung pakai shortcut, yaitu maksud saya kalian bisa langsung pakai shortcut dengan menekan tombol key. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis akan langsung ke menu power clip. Nah, tapi kalau cara manualnya yang bisa klik dulu objeknya yang akan di power clip, kalian pergi ke objek. Setelah itu kalian pergi ke power clip. Nah, menu power clip, terus pilih place inside frame. Nah, nanti akan sama aja, nanti ada kursor kalian akan berubah jadi anak panah seperti ini. Kalian tinggal arahkan mau dimasukkan kemana objek lingkaran. Kalau ke sini ke belakang background, kalian diklik bagian background ini, atau langsung ke kotak expander, kita klik masukkan. Nah, dia otomatis akan masuk ke dalam. Jadi cara intinya gini, kalian
kalian bisa klik di bagian yang expandernya atau yang kotak yang di bagian luar. Kalian klik 2 kali, kalian otomatis akan masuk ke dalam kotak tadi. Nah, di sini adalah lingkaran tadi yang kita masukkan. Kita coba geser ke atas, kita sesuaikan. Oke, kita coba keluar, lihat hasilnya. Oke, sebentar, ini berproses. Nah, ini sudah saya skala aja. Ini proses desain ini sudah terlalu berat. Nah, apalagi kalau kalian menggunakan ukuran aslinya, yaitu 160x60. Nah, tambah berat lagi. Jadi untuk solusinya seperti ini, kalian menggunakan skala biar proses desainnya lebih mudah dan ringan. Kita tarik gambarnya, kita taruh di bagian bawah sini. Nah, karena customer tidak dia sudah menuliskan dalam job desk desainnya agar gambar tidak terlalu banyak gambar, jadi kita memilih satu gambar, tapi gambar ini memiliki arti atau bisa menarik para customer yang akan melihat expander. Misalnya kalian akan lihat di depan expander dan kalian melihat gambar ini, kalian akan tertarik langsung. Oke, sama seperti tadi, gambar ini kita akan masukkan ke kotak expander. Caranya bisa langsung tekan tombol klik atau pergi ke objek, pilih power game-nya. Kita menggunakan shortcut yang langsung. Ketika kalian pilih tekan tombol key, nanti akan muncul anak panah seperti ini. Kalian klik di bagian kotak expander-nya seperti ini. Nah, ya otomatis ada berada di dalam kotak expander tadi. Seperti itu. Kita coba, kita buat lingkarannya menduplikasi lingkaran putih tadi. Karena kalian bisa langsung klik objeknya, terus geser ke atas, tahan sambil tekan kontrol untuk supaya lurus. Nah, terus klik kanan. Nah, dia akan otomatis menduplikasi secara langsung objek yang tadi, lingkaran tadi. Oke. Nah, ini kan berada posisi paling atas. Cara agar objek baru yang baru kalian kopikan ini berada di paling bawah, kalian bisa tekan tombol shift terus backdown. Nah, ataupun untuk satu-satu atau kan beberapa lapis. Nah, untuk satu-satu kalian bisa tekan tombol kontrol terus backdown. Tapi untuk langsung menuju ke urutan paling bawah, kalian bisa langsung tekan tombol shift terus tekan tombol backdown. Nah, seperti ini, dia akan berada posisi lingkaran yang baru ini, dia akan berada paling bawah di antara objek yang pernah kalian buat. Oke, di sini kita coba ubah warnanya jadi gold. Nah, biar kelihatan. Nah, di sini kan pertama lapisannya adalah gambar dulu, terus lingkaran putih, terus yang terakhir adalah gambar pink. Maksud saya lingkaran yang berwarna emas. Kita coba lingkaran berwarna emas ini, kita coba ubah warnanya jadi lebih terang. Oke, kalian bisa klik di sini di dokumen palette. Ini adalah dokumen palette di mana nanti apapun warna yang kalian sudah pilih akan tersimpan di bagian bawah sini, sehingga kalian akan dimudahkan ketika mengubah warna yang sama. Jika klik tahan, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, di sini ada urutan warna atau palet warna yang sesuai urutan dengan kegelapan atau yang paling terang. Nah, sesuai dengan yang kalian klik. Di sini kita ubah agak lebih terang. Nah, seperti ini dia akan berubah. Kita coba lihat hasilnya. Kita klik di bagian luar objek. Jika kalian ingin kembali ke normal paling atas, kita klik di luar objek. Kita tunggu proses. Nah, seperti ini dia akan muncul seperti ini. Oke, kita coba pakai ornamen yang ada di background logo. Ini kan ornamen. Nah, kita pakai agar brand identifikasinya itu
tersampaikan. Jadi setiap kali desain itu ada simbol maupun ornamen yang kalian sematkan pada desain agar brand ini akan selalu tersematkan identitasnya, seperti ada ornamen seperti ini. Nah, ini adalah ornamen yang di power clip. Jadi ketika kalian ingin menggunakannya, kalian tinggal masuk ke power clipnya dengan cara klik 2 kali. Nah, seperti ini. Oke, kalian kopikan ornamennya, klik terus tekan tombol Ctrl C. Oke, terus kalian keluar lagi, terus kalian pastekan ke luar untuk menduplikasikan ornamen yang ada di dalam background logo yang tadi. Kita tunggu prosesnya. Untuk lama suatu proses itu tergantung dengan seberapa kompleks desain kalian dan juga didukung oleh seberapa tinggi spesifikasi untuk laptop maupun komputer kalian. Makin tinggi spesifikasi komputer kalian, proses kinerja saat kalian berbicara akan semakin cepat. Oke, kita Ctrl V untuk menduplikasikan ornamen tadi. Nah, di sini kita hapus karena ini kan di dalamnya terdapat desain ornamen, jadi kinerja laptop kalian ataupun komputer kalian akan terlalu berat hingga kalian akan membiarkan ini masih ada di sini. Kita hapus biar proses kinerjanya lebih ringan. Oke, terus itu kita masukkan ornamen ini ke dalam bannernya. Kita power key, tekan I, lalu klik ke dalam kotaknya, terus kita masukkan lagi ke ornamen ini ke lingkaran warna emas. Caranya gimana? Seperti tadi, kita tekan tombol key, kita geser agak, tekan tombol key, terus kalian masuk klik ke objek lingkaran berwarna gold. Nah, ini kan hilang. Caranya, dia ketika kalian power klik, dia akan memposisikan berada di center atau di tengah-tengah objeknya. Nah, ketika kalian ingin mengeditnya, kalian cukup tekan klik 2 kali di objeknya. Nah, setelah itu kan geser di posisi yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan memosisikan di bagian paling atas agar terlihat di bannernya. Oke, kita duplikasi. Nah, ini untuk tips untuk kalian ketika kalian ingin menduplikasikan, kalian gak usah klik terus geser klik kanan seperti ini. Nah, kadang kan tidak lurus sesuai dengan objek yang tadi. Caranya agar kalian bisa menduplikasi dengan cepat dan hasilnya sejajar dengan objeknya, kalian tinggal pakai ini yang namanya transform yang ada di bagian kanan menu workspace desain kalian. Nah, di sini ada menu transform. Nah, di sini kita klik yang kotak, ya kan ada kotak di posisi menu posisi, ada banyak kotak. Nah, ini kita pilih kopikan ke kanan. Jadi kalian pilih kotak yang ini biar dia mengopikannya ke kanan. Nah, ini kopinya pilih 1 untuk mengopikan, 2 untuk 2 kopian. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kita pilih apply. Ya, otomatis akan menduplikasi objeknya sejajar dengan objek yang sebelumnya. Oke, nah, 3 kita coba lihat hasilnya ya. Oke, lumayan kan ya. Bagus. Oke, kita taruh logonya di bagian tengah atas. Kita kecilin. Nah, kita sejajarkan logo ini sesuai sejajar pas tengah atau center pada lembar kotak ini. Nah, kotak apapun lembar kerjanya. Caranya gimana kan? Seleksi pada logonya, terus tekan tombol shift, lalu klik lagi kotak yang akan disejajarkan. Klik, nah terus tekan tombol C. Dia akan
logo ini akan sejajar dengan kotak expander yang telah kalian buat. Oke, kita besarkan. Ketika kalian bisa membesarkannya supaya pembesaran itu seimbang kanan dan kirinya, kalian bisa tekan tombol shift, tahan, terus geser. Nah, dia akan membesar dengan skala yang sama kiri dan kanannya. Kita agakkan ke bawah yang lingkaran-lingkaran biar terlalu. Oke, terus kita kopikan lagi yang lingkaran gold ini, kita kopikan lagi ke atas. Ini tahan, terus kita dia di posisi paling atas, kita rubah di posisi paling bawah dengan cara tekan tombol shift dan backdown seperti ini. Kita ubah warnanya jauh lebih terang lagi. Kita coba warna ini. Nah, jauh lebih terang lagi. Kita coba agak turunkan seperti ini. Terus kita buat bayangan objek lingkaran yang berwarna emas muda. Caranya gimana? Kalian klik, terus kalian pergi ke menu tool. Nah, di sini ada pilihan shadow tool, atau bisa kalian langsung shortcutnya tekan tombol D. Nah, kalian klik shadow tool, terus kalian pilih presetnya dulu. Di sini ada di kanan atas, terus ada di kanan bawah, ada di kiri bawah, terus ada di kiri atas, dan seterusnya. Nah, kita coba yang di bagian kiri, maksud saya kanan atas. Nah, otomatis dia akan muncul seperti ini. Untuk mengaturnya, kalian tinggal klik di warna merah, geser sesuai yang kalian inginkan. Kita coba seperti ini. Kita untuk transparansinya kita agak turunkan. Nah, untuk lebarnya kita ubah dari warna maksud saya angka 5. Shadow filteringnya kita ubah warna putih, maksudnya kita ubah dengan ukuran 5. Coba, nah, dia akan melebar dan semakin transparan ketika bayangannya semakin besar. Oke, ketika kalian sudah selesai, kalian bisa melihat hasilnya. Kita seperti ini hasilnya, cukup bagus. Oke, terus kita masukkan media sosial. Nah, sebelumnya kita ubah jadi warna gold. Kita ubah jadi warna gold. Oke, di sini kita power kita ubah dulu jadi warna gold. Hilangkan ini udah jadi warna gold. Nah, kita seleksi, terus kita kontrol G untuk membuat grup di sosial medianya. Nah, ini ketika kalian belum ngegrup, ketika kalian seleksi hanya ini, dan kan yang lain tidak ikut. Nah, cara biar kalian ketika kalian memindahkan dan semuanya ikut, kalian bisa menggunakan kontrol G untuk membuat grup. Ini sudah saya kontrol G, terus kita pindahkan di bagian bawah. Sosial medianya kita taruh bagian bawah, kita agak kecilin. Oke, kita centerkan dengan tekan tombol shift, lalu klik kotaknya, tekan tombol shift. Nah, dia otomatis akan berada di posisi center maupun tengah di bagian objek ini. Kita sesuaikan ukurannya dan penempatannya atau posisi kita sesuaikan. Nah, baik, terus kita buat tulisan. Oke, ini untuk pesan yang akan disampaikan. Oke, kita lihat di YouTube tulisannya. Nah, ini adalah pesannya, manfaat madu untuk itu manusia. Kita kontrol C, copy. Kita langsung kopikan aja, kontrol V sebelumnya, tapi kita klik yang menu tool text biar
kalian bisa membuat tulisan. Oke, kita Ctrl V maksudnya. Nah, dia otomatis akan copy. Oke, kita ubah fontnya jadi font Lato. Lato. Oke, yang ini kita coba versinya siapa. Nah, kita coba untuk membuatnya jadi 2 baris. Nah, terus untuk ratanya kita rata tengah, biar kelihatan. Buat warnanya jadi warna putih. Nah, kita akan buat satu baris ini menjadi individual. Nah, ini kan ketika kalian ingin memindahkan manfaatnya ada, kan otomatis yang untuk kehidupan manusianya akan ikut. Nah, caranya gimana? Untuk memisahkan 2 baris ini kalian bisa tekan tombol Ctrl plus K. Nah, dia otomatis akan memisahkan 2 baris tadi. Kita buat yang ini jangan bold, tapi yang reguler aja supaya bisa kelihatan. Yang madu kita besarin ukurannya. Oke, kita besarin. Cukup. Kita akan ke bawah. Kita seleksi yang bentuknya, kita taruh bawah. Kita sejajarkan lagi dengan cara tekan Shift terus tombol C, atas juga tekan Shift, klik terus tombol C. Dia otomatis akan sejajar tengah sesuai dengan pekerjaan yang kalian sudah buat. Oke, kita akan membuat paragraf untuk yang ini, untuk deskripsi. Kita klik text tool, terus kita klik tahan geser ke bawah. Dia otomatis membuatkan apa itu namanya menu untuk membuat paragraf. Oke, kita kopikan dulu yang ini, kita Ctrl C, terus kita kopikan ke Corel, kita Ctrl V, kita tunggu. Nah, di sini sudah jadi paragraf. Nah, jika kalian membuat ini, kita membesarkannya, dia akan sesuai dengan kotak paragraf yang kalian buat. Kita ubah warnanya jadi warna putih supaya kelihatan. Terus kita ubah fontnya jadi Lato, tapi latonya tipis dan miring. Oke, kita ini Lato Light. Oke, seperti ini. Nah, terus untuk perataannya kita rata tengah. Nah, seperti ini. Kita ubah ukuran fontnya jadi lebih kecil daripada yang di atas. Kita ubah jadi ukuran 7. Nah, ketika ini jarak antara kalimatnya itu terlalu lebar, kalian bisa mengatasinya dengan menggunakan Save Tool. Nah, terus kalian klik di bagian bawah ini, yang ada ikonnya ini, terus kalian klik geser ke atas. Nah, dia otomatis mengecilkan jarak antara kalimat ke atas dan bawahnya. Kita kecilin berapa barisnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sama seperti tadi, kita sejajarkan. Tekan tombol Shift, terus tekan tombol C. Ini seperti ini. Oh, agak besar sedikit. Nah, lihat, wah, bentuknya ini belum mindset ke dalam pikiran customer. Kita oke, ini terlihat kosong ya, makanya kita buka.
bawain aja biar kita terlihat kosong. Ini mungkin untuk logonya mungkin segitu, kita ubah aja yang ini agar lebih ke atas lagi. Oke, mungkin seperti ini cukup. Oke, mungkin kita tambahkan lagi ornamen di bagian atasnya biar lebih bisa. Masuk ke konsep, kita masuk lagi ke power size, kita kopikan ornamennya dengan tombol C, terus kita keluar lagi ke objek luar, kita cover V. Nah, untuk memastikan ornamen kita taruh di mana, kita lebarkan. Nah, kita akan membuat ornamen ini akan transparan, semakin dia ke bawah semakin transparan. Caranya gimana? Kalian bisa pergi ke transparan tool, kita coba. Nah, ini ada peringatan dari Corel, yaitu too many objects selection, terlalu banyak objek yang terseleksi. Cara mengatasinya gimana? Kalian pilih OK dulu. Nah, kalian bisa ungroup, terus kalian pilih trim untuk menyambungkan objeknya semuanya, atau kalian cara cepatnya kalian bisa bitmap objek ini, tapi nanti kerugiannya kalian tidak bisa merubah warnanya, karena nanti ketika kalian bitmap ini otomatis berubah jadi spek atau bitmap. Kalau kalian trim itu masih berupa vektor, itu masih bisa dirubah warnanya dan seterusnya. Kita langsung aja bitmap, karena nantinya ini tidak akan kita rubah lagi warnanya. Kita bitmap dengan Ctrl B, maupun kalian bisa pergi ke menu bitmap, terus pilih convert to bitmap. Ini kalian pilih color mode-nya itu RGB, kalau tekan OK. Kita dia otomatis akan jadi objek nanti itu yang semulanya vektor berubah jadi bitmap. Terus kita pergi ke menu transparency tool, kita ubah, ini tarik ke bawah. Ketika dia mendekati warna hitam, dia akan menghilang atau menjadi lebih transparan. Tarik-tarik aja, sesuaikan biar terlihat transparan ke atas. Nah, ketika sudah selesai, kalian bisa klik dan keluar power clip untuk melihat hasilnya. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, lumayan. Terus kita coba gradiensi untuk warna yang baru. Tekan G ataupun bisa langsung ke ya, tekan G-nya. Kalian tarik ke bawah. Nah, ini kan dari emas berubah jadi putih. Caranya gimana untuk berubah jadi warna yang ini, yang emas muda? Kan bisa klik warna putih, terus kalian klik di warna emas muda, dia otomatis berubah jadi warna emas muda. Ini kita geser seperti itu. Ini adalah hasil desain kita coba. Oke, seperti ini. Kita pilih picture, terus klik kanan, pilih menu full screen preview. Kita lihat, ini adalah hasil desain kita untuk expander, untuk media promosi dan edukasi sesuai dengan permintaan customer kita. Nah, selanjutnya kita akan mengekspornya, terus mengirimkannya ke customer kita, dan kita akan bertanya apakah ada revisi, dan kalau kita bisa langsung ke proses cetak untuk ekspornya. Dan ini tips untuk kalian cara ekspor. Jika ini kan masih bentuk skala, yaitu ukuran 6x16,
Nah, untuk ukuran aslinya adalah 60 kali 160. Nah, gimana caranya biar kalian ketika ekspor sesuai dengan ukuran hasilnya, ketika dicetak juga sesuai dengan ukuran aslinya. Caranya gimana? Kalian selesai semuanya. Nah, ketik lalu klik Ctrl E atau ekspor, ataupun kalian bisa pilih ke menu file, pilih ke ekspor. Nah, kalian tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada langsung ke jendela ekspor. Nah, di sini ada pemilihan untuk tempatnya. Nah, ini kan kita beri nama expander. Terus kita ubah tipe file ekspornya menjadi JPEG. Nah, seperti itu. Terus kita pilih tombol ekspor. Nah, kita tunggu, nanti kita akan diarahkan ke jendela ekspor untuk mengubah mode warna terus ukuran aslinya. Di sini color modenya JPG. Nah, kita akan pakai yang RGB aja seperti itu. Terus yang kualitinya refresh itu 100%, kita taruh ke bawah. Nah, di sini cara merubah agar eksporan kalian sesuai dengan ukuran yang sesuai ketika kalian cetak akan sesuai dengan ukuran expander yang standar, yaitu 60 kali 160. Caranya gimana? Kalian bisa di sini ada resolusi. Nah, di sini resolusinya 300. Untuk banner resolusi minimalnya adalah 75 pixel. Nah, jadi ketika kalian ekspornya ke 300 pixel itu terlalu hasilnya akan terlalu bagus, maksudnya akan ukurannya tidak akan mendukung. Ketika kalian misal 160 kali 60 dengan resolusi 300 itu Corel tidak akan bisa. Caranya gimana? Kalian turunkan resolusinya ke 72, terus rubah di ukurannya yang B jadi ukuran aslinya yaitu 60, terus yang terus ketika kalian klik di sini pasnya di 72, nah, dia akan memproses sesuai dengan lebar skala dari yang desain yang kalian buat. Seperti itu. Oke, di sini udah ukuran asli, terus di sini ada keterangannya, speknya spek, terus color mode yang kalian gunakan adalah RGB, terus besar filenya adalah 2,05 MB per second. Terus ketika kalian sudah, kalian klik OK. Itu. Nah, untuk expander kalian gak usah khawatir. Untuk dicetak expander itu resolusi dengan besar 2 itu sudah sangat cukup. Nah, kalian gak usah khawatir nanti gambarnya pecah gimana, terus nanti apakah tulisannya bisa terbaca. Tenang, ukuran resolusi 72 untuk dicetak banner, maksudnya dicetak banner dengan ukuran 60 kali 160 dengan resolusi 72 itu sangat bagus. Ketika kalian ekspor, hasilnya akan sesuai dengan desain, tulisannya akan terbaca, dan tergantung lagi mesin yang digunakan untuk mencetak tersebut. Kadang ada yang banner yang tulisannya kecil dan tidak terbaca, dia akan pudar tindanya. Nah, itu dipengaruhi oleh mesinnya sendiri, bukan dari desain kalian. Kalau mesin yang baik, walaupun desain kalian terdapat tulisan yang sangat kecil, dia akan tetap bisa mencetaknya. Nah, seperti itu. Tapi disarankan untuk banner, karena banner kan diperuntukannya untuk dilihat dari jarak jauh. Jadi untuk kalian disarankan mendesain dan mendesain sebuah kata-kata, kalian disarankan ukuran kalimatnya itu atau hurufnya itu besar, agar ketika dilihat dari jauh akan terlihat, walaupun terlihat, dan ketika dilihat
dari jarak dekat akan terlihat seperti itu. Di sini kita klik OK. Nah, kita tunggu aja proses exportnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita simpan dulu nama expander. Kita pilih save. Oke, seperti itu dulu untuk materi pembelajaran kita kali ini, yaitu mendesain expander untuk media edukasi dan media perikanan. Untuk kurang lebihnya seperti ini, kalian juga bisa mendownload file yang sudah kita gunakan desain kali ini. Saya sudah taruh di link deskripsinya. Kalian bisa download, kalian bisa mendesain, kalian bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kalian, tidak harus sama seperti ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, bisa kalian like, bisa kalian share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Kalian juga bisa klik tombol subscribe untuk membuat channel ini lebih berkembang. So, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye teman-teman.